Waalaikumsalam. Ya, ayo. Selamat datang kepada semua mahasiswa yang telah memasuki dan mengambil ya untuk blok CSL 3. Jadi CSL adalah Clinical Skill Lab. Jadi di sini adalah tempat kalian belajar keterampilan klinis ya. Jadi keterampilan klinis cara mendapatkannya bagaimana? Jadi bukan hanya dilihat tapi diperagakan ya. Jadi kalian harus tahu kompetensi apa yang kalian harus uh, pahami untuk keterampilan skill ini ya. Nah, nanti kegiatan yang akan dilakukan kita akan laksanakan selama 5 minggu. Nah, kegiatan itu akan meliputi yang hari ini kita telah lakukan yaitu kuliah pendahuluan. Kita mulai hari Rabu karena kemarin ada hari tasyrik ya. Biasanya kita mulai di hari Senin. Jadi kuliah pendahuluan di hari Rabu. Kemudian nanti sebelum memasuki CSL kalian wajib mengikuti semua responsi. Apabila tidak lulus responsi, tidak bisa mengikuti kegiatan CSL selama 5 minggu ini, ya. Jadi kalau kalian mau masuk ke CSL, kalian harus tahu dulu apa yang kalian mau pelajari. Jadi jangan sampai kalian maju perang tanpa membawa senjata. Oke? Ya. Nanti ujiannya bisa berupa OSCE atau mini clinical examination. Ya, slide. Nah, untuk CSL 3 ini kita melibatkan 5 departemen ya, neurologi, 4 saja sih sebenarnya, neurologi, interna, gizi, dan patologi klinik. Yang paling banyak nanti ini adalah keterampilan klinis di bidang neurologi. Jadi kalian diharapkan di keterampilan neurologi kalian harus belajar dengan baik karena banyak sekali nanti keterampilan klinisnya. Banyak sekali pemeriksaan fisik untuk neurologi itu. Slide. Untuk penilaian ya, jadi nilainya nanti itu 10% dari responsi. Jadi kalau tidak ada kemarin pada waktu kami tahun lalu untuk yudisium, ada yang tidak lulus gara-gara tidak mengikuti responsi. Sayang sekali ya, jadi kalian sebaiknya dianjurkan untuk mengikuti responsi. Terus kalian juga sebaiknya belajar, jangan hanya berpikir bahwa nanti akan ada perbaikan, akan ada apa ya. Jadi sayang sekali tidak mendapatkan nilai A gara-gara nilai responsinya anjlok. Sayang sekali tidak lulus gara-gara nilai responsinya tidak ada. Ya, kemarin ada yang seperti itu. Dibilang bagus, lulus semua ujian OSCE-nya, tapi responsinya nilainya anjlok, nilainya jelek, atau bahkan tidak ada karena tidak menghadiri responsi. Ya, itu ya. Ya, karena alasan waktu itu sakit, sehingga tapi sampai selesai tidak pernah mengajukan diri untuk ujian responsi ulang. Nah, seperti itu. Ya, jadi akhirnya kami bingung untuk yudisium ya. Kita keluarkan sesuai nilai yang ada karena ini adalah kontrak kuliah sebelum kalian melakukan kuliah di blok CSL ini. Jadi semuanya sudah kita sepakati bersama bahwa responsi akan memiliki andil 10% dalam nilai akhir kalian. Nilai akhir itu kalau lebih dari 90 kita sebut A, 8 lebih sama dengan 80 B, kurang dari 80 E. Tapi harus juga nanti diingat bahwa nanti disesuaikan juga dengan berapa banyak keterampilan klinis yang kalian remedial. Ya, itu juga ya. Jadi tidak semua kalau dibilang nilainya langsung lebih dari 90 pasti A. Tapi kalau ternyata remedial, ya lain juga nantinya. Karena nilai akhir ini merupakan rata-rata dari nilai masing-masing CSL kalian. Dari neurologi, patologi klinik, interna, dan gizi. Ya, slide. Ya, ketentuan karena tidak hadir karena alasan sakit, surat sakit harus diberikan maksimal 3 kali 24 jam setelah tanggal sakit. Ini maksimal pemberian ya. Jadi jangan nanti pada saat kalian mau ujian, baru datang semua surat sakitnya. Itu saya tidak terima lagi. Ya. Ingat ya, tidak ada surat sakit datang kalau mau ujian atau kalau mau nilai akhir. Nanti kalau nilai akhir dibilang nilai tidak lulus, alasannya apa ya? Karena tidak cukup kehadiran. Ya, itu juga biasa sering terjadi. Jadi maksimal 3 kali 24 jam. Nah, surat sakit ini harus dibuat oleh dokter spesialis tempat di mana penyakit kalian itu berada. Jadi kalau kalian bilang sakitnya karena sakit kepala, dokter neurologi yang bikinkan spesialis surat sakit kalian. Kalau tidak, boleh dokter umum asalkan dibuat di klinik Unismu. Ya, klinik Unismu Medical Center, UNC.
ya, karena di UMC itu kan kalian gratis ya, jadi tidak ada alasan dibilang tidak ada uang dok untuk bayar dokter spesialis untuk berobat, jadi cukup di klinik UMC ya. Kemudian tidak hadir karena tidak ada informasi atau surat keterangan diterima setelah 3 kali 24 jam dimasukkan ke dalam kondisi tidak hadir ya. Untuk ketidakhadiran karena keperluan tertentu wajib meminta izin terlebih dahulu ke koordinator atau sekretaris blok dan bagian akademik. Ingat ya, walaupun kalian tidak datang tiba-tiba misalnya alasan ada yang meninggal keluarga ya. Keluarga yang tidak meninggal pun itu harus keluarga inti yang betul-betul sangat dekat ya. Jangan sampai saudaranya ini ya, sebenarnya tidak terlalu perlu sebenarnya bagi saya. Oke, kalau memang ada yang kayak orang tua, saudara atau anak atau adik ya itu boleh ya. Tapi kalau misalnya sepupu jauh juga tidak terlalu perlu. Jadi ketika tidak hadir harus menginfokan dulu kepada sekretaris blok ya, atau ketua blok ya. Jadi jadi walaupun kalian juga sakit, jangan bilang nanti sudah sakitnya ada 3 kali 24 jam yang penting maksimal, tapi pada hari kalian sakit sudah meng-WA kami juga, men-telegram kami. Jadi kami tahu bahwa kalian memang tidak hadir pada waktu itu. Kalian memang sakit pada waktu itu. Tapi walaupun kalian sudah meng-WA kami, telegram kami tetap menantikan surat keterangan sakitnya. Ya, itu sebagai bukti. Kalau tidak ada ya kita anggap tidak hadir. Slide. Nah, ini tata tertib umum. Jadi yang pasti adalah berpakaian, berpenampilan, dan bertingkah laku yang baik dan sopan layaknya seorang dokter. Tidak diperkenankan memakai pakaian ketat, ya. Berbahan jeans, baju kaos dengan atau tanpa kerah. Jadi bukan pakai kaos ya. Kalian datang pakai kemeja. Oke. Terus mahasiswa laki-laki berambut pendek dan rapi, jadi jangan rambut panjang. Kalau dibilang dok, ada di dokter yang rambutnya panjang. Sudah lulus terserah kalian. Tapi selama kalian di dalam hitungan onisme, sebaiknya pakai rambut yang pendek. Karena tetap penampilan itu penting ya. Karena kalau kalian tidak dipercaya dalam penampilan kalian sebagai dokter, maka nanti kalian akan dianggap ya bagaimana pasien mau sembuh ya. Walaupun dokternya cuma pintar ngomong, salah dalam diagnosa, tapi terapinya kebetulan benar. Dokter yang pintar. Seperti itu ya. Tunggu sebentar, ada saya mau kata itu.
Jadi saya lanjut ya. Jadi mahasiswa laki-laki wajib berambut pendek dan rapi. Kemudian mahasiswi diwajibkan memakai jilbab dan busana muslimah di setiap kegiatan berlangsung. Ya, tidak diperkenankan merokok di lingkungan program studi pendidikan dokter FKIK Unismu Makassar. Menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan PSPD FKIK Unismu Makassar. Melaksanakan registrasi administrasi dan akademik semester yang akan berjalan, memakai papan nama resmi ya. Jadi harus ada papan nama. Jangan sampai tadi tahu di dalam ini siapa, mengaku namanya ini ya. Mahasiswa yang tidak hadir di kegiatan akademik karena sakit wajib memberitahu bagian pendidikan saat itu dan selanjutnya membawa lampiran keterangan. Ya, yang tadi saya bilang ya. Jadi ada info dulu, baru kalian bilang dapat surat sakitnya. Jadi bukan surat sakitnya datang belakangan, tapi infonya tidak ada. Ya, kemudian slide. Sebelum pelatihan, kalian wajib membaca penuntun belajar ya. Kemarin di CSL 1 ada keluhan dari instruktur. Kalian sudah punya manualnya? Jawabannya belum. Waduh, gimana dong? Kalian mau masuk padahal kalian tidak mau berperang, tidak ada membawa senjata. Kalian belum tahu. Baru dikatanya mau download di e-learning manualnya. Ya, jadi wajib membaca, sudah membaca. Jadi namanya keterampilan itu kalian masuk itu sudah ditahu apa yang mau dimasuki. Ya. Kemudian lulus responsi umum untuk masuk dalam kegiatan CSL, wajib memiliki kartu kontrol dan membawanya pada setiap kegiatan CSL. Pada saat pelatihan datang 10 menit sebelum CSL dimulai ya. Jadi jangan sampai instruktur sudah datang, instruktur sudah hadir, baik Zoom maupun tidak Zoom, offline maupun online, kalian sudah harus masuk duluan ya. Di mana-mana kalian jangan bilang alasannya, kalau online, aduh habis nanti kuota aku deh, biar nanti saya masuk kalau ada video dosen. Iya, kalau kamu langsung di depan laptopnya, kalau ternyata kau masih mau keluar masuk, kau tidak tahu, baca handphonemu, bahwa masuk video dosen, sebaiknya sudah ada ya. Wajib mengikuti seluruh kegiatan CSL sesuai dengan jadwal rotasi yang telah ditentukan. Tidak diperkenankan memanjangkan kuku lebih dari 1 mm, mengenakan jas laboratorium yang bersih dan dikencing rapi pada setiap kegiatan CSL. Jadi jas yang bersih ya, jangan sampai jasnya kalian sudah pucat kusam ya, 1 bulan jasnya tidak dicuci-cuci. Pernah ada saya lihat itu mahasiswa jasnya sudah hitam sekali masih dia pakai ya. Kemudian berpartisipasi aktif pada semua kegiatan latihan, memperlakukan model seperti memperlakukan manusia atau bagian tubuh manusia. Jadi manukin yang ada tolong dirawat baik-baik. Harga manukin itu mahal dan sangat diperlukan buat adik-adik kalian. Jangan sampai kalian menggunakan manukin, merusaknya sehingga nanti pada saat kegiatan CSL tahun depan alatnya alat baru belum ada ya. Jadi harap memperlakukannya seperti manusia, seperti yang kita memang ini adalah orang yang kita mau tolong ya. Kemudian bekerja dengan hati-hati, dilarang mencoret atau memberi tanda dengan menggunakan tinta atau zat warna pada alat peraga atau model manukin ya. Jadi usahakan jauhkan pulpen ya dari alat. Kalau kalian mau melakukan pemeriksaan fisik, pulpennya disimpan jauh-jauh. Tidak diperkenankan menghilangkan, mengambil, atau meminjam tanpa izin setiap alat dan bahan yang ada pada ruang CSL. Setiap selesai kegiatan CSL, mahasiswa harus merapikan kembali alat dan bahan yang digunakan. Jadi tidak asal ditinggal begitu saja ya. Slide. Nah, ini adalah ketentuan ujian, mengikuti kegiatan CSL dengan kehadiran 100% pada masing-masing keterampilan. Jadi kau bayangkan kalau cuma ada 2 pertemuan, satu saja kau tidak hadir, dianggap sudah tidak bisa mengikuti ujian. Kemudian mengikuti briefing pelaksanaan ujian CSL bersama koordinator atau sekretaris CSL, wajib membawa kartu kontrol yang diberi stempel asli Unismu Makassar, mengikuti ujian CSL sesuai daftar urut, penguji dan waktu yang telah ditentukan. Jadi jangan kalau dibilang kalian shift pagi, kalian terlambat bangun, kalian minta dok saya bisa shift siang, nggak boleh.
Ya, alasan terlambat bangun pagi hanya untuk melintasi siang itu alasan tidak diterima. Jika kehadiran kurang 100% tanpa keterangan tidak diperbolehkan mengikuti ujian, sakit menunjukkan surat keterangan dokter dari UMC atau dokter spesialis dengan keterangan diagnosis penyakit yang jelas dan diterima maksimal sehari sebelum ujian dilaksanakan. Tapi tetap aja ya, 3 kali 24 jam. Ya. Jadi kalaupun tidak ikut ujian aslinya, kalian harus ada surat sakitnya sehingga bisa dimasukkan ke dalam remedial ya. Ujian remedial CSL dilaksanakan pada akhir kegiatan CSL. Peserta ujian remedial CSL adalah mahasiswa yang tidak lulus ujian CSL atau nilai kurang dari 80%. Bagi mahasiswa yang tidak ikut ujian CSL karena sakit, maka mahasiswa tersebut berhak mengikuti ujian remedial CSL dengan syarat wajib memberitahu bagian pendidikan saat itu dan selanjutnya membawa lampiran keterangan bukti diagnosis dari dokter. Ya, jadi jangan sampai nanti pada saat mau remedial baru dia bawa surat sakitnya. Ya, jadi pada saat kalian sakit di hari ujian asli, itu sudah memberitahu kami dan kemudian memberikan surat sakit maksimal 3 hari. Bila mahasiswa yang remedial tidak hadir pada pelaksanaan ujian remedial CSL, maka tidak akan diadakan ujian remedial susulan. Ya, jadi kalau sudah tidak datang di remedial, ya berarti kami menganggap kalian merasa diri kalian lulus. Ya, buat apa kami memberikan kalian ujian susulan kalau kalian sendiri tidak mau ujian remedial? Kan seperti itu. Hasil nilai ujian remedial CSL maksimal 80%, jadi tidak bisa lebih dari B. Ya. Jadi nanti pada saat nilai rata-rata ya tidak bisa. Walaupun nilai kalian full sempurna, hanya bisa maksimal 80. Oke? Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung saya dan Dokter Bagus masih ada bersamaan, silahkan untuk melakukan pertanyaan kalau ada. Tapi dok, baik dok. Tapi Ya, dok, izin silakan. bertanya dok. Ya, Tapi dok, silakan. baik. Tapi dok, untuk pertanyaan pertama itu, eh, untuk yang untuk just lab-nya dok, karena CSL 1 sama CSL 2 itu tuh mau pakai gaun dok. Apakah untuk sekarang dok mau pakai just lab atau pakai gaun merah marun dok? Dan pertanyaan yang kedua dok, mengenai kartu kontrol dok. Untuk kartu kontrolnya nanti didapatkan di mana dok? Eh, dan juga eh, untuk apa namanya dok, dalam bentuk bagaimana dok, karena waktu CSL 1 sama CSL 2 itu dok, kita memakai name tag dok yang digantung dok di leher dok, name tag dok. Dan juga sekalian saya tanyakan juga dok mengenai nanti dok mekanisme swabnya nanti bagaimana bagaimana dok di hari Sabtu dok. Sampai dok. Dari mana Dokter Bagus untuk nemtek pakai kartu saja yang dikalungkan? Tapi dok, untuk Memtek itu kan memang sempat kita komunikasi dengan Kaprodi Pendidikan dok bahwa untuk CSL itu menggunakan gaun yang namanya terbordir di gaun tersebut dok. Ya, jadi nemtek mereka bagaimana? Apakah di bordir, di gaunnya, Jadi dok, di bordir dok, di gaunnya dok. di bordir di gaun atau pakai kartu kayak orang ikut seminar? Maksudnya ada kartu, ada foto wajahnya di situ baru ada nama dan NIM. Bagaimana menurut Pak Dokter Bagus? Yang mana yang bagus? Iya dok, mungkin bagusnya pakai gaun dok dengan nama yang terbordir karena kejadian yang lalu pernah ada mahasiswa dok, dia waktu CSL yang lalu-lalu itu dia baku tukar ini dok, name tag itu dok. Jadi pas ketahuan ternyata namanya temannya. Ya, Jadi dari gaun ya. dia Itu kan yang kita dia gaun hindari. dok. Nggak bawa gaunnya, jadi dia pinjam punya temannya. Oke. Jadi name tag disimpan di gaun deh ya. Nama kalian dibordir di gaun. Jadi di satu hari kalau bordir, saya biasa bordir di baju ke satu hari. Terus bagaimana dokter Bagus untuk anunya, prosedur swabnya? Ya dok, itu nanti kita agendakan dok, biasa di hari Jumat atau Sabtu di klinik UMC dok. Jadi apakah dibagi nomor urut dok?
Iya dok, nanti ada nomor urut kita bagikan dok sesuai absennya untuk hadir bergantian di UMC dok. Ah, ya. Bagaimana awal? Sudah jelas? Tapi dok, iya dok. Tapi dok, izin bertanya lagi dok. Silakan. Silakan deh. Tapi dok, untuk biayanya dok, untuk swabnya dok, serta tapi dok, untuk biayanya dok, bagaimana dok? Iya dok, jadi untuk izin dok menjawab dok. Untuk Ya, biaya silakan. swab, ya itu nanti akan dikomunikasikan sama apa namanya direktur UMC. Jadi memang setiap CSL kita memang melakukan persiapan swab terlebih dahulu sebelum CSL mulai. Dan nanti yang waktu CSL 2 berapa deh kemarin? Awal, deh. Waktu saya lihat dok, konsultasi dibawakan dokter Ami dok, di waktu sebelum aku belajar CSL dok, itu 70.000 dok, tapi dok. Ya mungkin sekitar itu atau mungkin di bawahnya ya. Nanti saya koordinasikan dan kemudian kita bagikan jadwal untuk persiapan untuk pelaksanaan swab-nya untuk dilakukan dan kemudian nanti awal bisa panggil di grup ya secara bergantian. Tentunya ini nanti dilaksanakan sebelum pelaksanaan CSL di hari Senin pekan depan. Tapi dok, mungkin itu dok jawaban untuk swab-nya dok. Oke. Ada lagi awal? Seperti ketuanya toh. Tapi dok, iya dok. Tapi dok, untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk kartu kontrolnya dok, nanti bisa diambil kapan dok, dan nanti untuk mekanisme kartu kontrolnya dok, bagaimana dok? Tapi dok. Nah, itu dokter Bagus itu yang menjawab. Format sudah ada dok, jadi memang nanti akan dibagikan ke ketua kelompok. Kemudian nanti mahasiswa untuk mencetak masing-masing satu lembar dan warnanya mungkin nanti kita serentakkan. Mungkin untuk warna biar bagus yang atur dok, Dik. Atau ada warna lain dok. Kartu kontrol biasanya itu bisa kita berikan warna biru dan kemudian serentak semua menggunakan warna biru. Nah, sekarang Dan nanti, ya dok, warna apa awal? iya dok. Bagusnya warna apa dok? Enggak, sepakat aja awal. Apa pilihanmu? Iya. Sekarang kan mahasiswa center, jadi harus student center, jadi harus studentnya yang menentukan. Warna apa awal? Siap dok. Biru. Warna yang gampang dicari orang dan yang penting jangan Tapi warna dok, hijau. tapi dok warna putih dok, usulan teman-teman dok, tapi dok. Putih. Tapi iya Nanti dok. terselip dengan kertas tidak jelas, hilang. Bagaimana dokter Bagus ya? Kalau putih ya? Iya dok, biasa begitu dok. Pengalaman dia gampang kotor dan biasa banyak pemateri tidak mau tanda tangan karena kartu kontrolnya itu kotor dok. Jadi ya Warna memang lain bagusnya yang deh. berwarna. Bilang ini sudah disuruh kita yang memilih. Selain putih deh. Tapi dok warna merah. Merah. Oh, memang suka yang ngejreng. Oke lah, selesai dokter Bagus ya. Oke dok, siap dok. Oke, merah. Silakan. Ada lagi? Mungkin ada sedikit tambahan dok untuk mahasiswa dok terkait tentang persiapan kuliah online. Nanti mungkin ada aturan tambahannya adalah mau wajib mengaktifkan semua kamera dok. Jadi nanti untuk inputan absen, tentunya untuk mahasiswa yang tidak mengaktifkan kamera menjadi catatan khusus dan saya laporkan ke koordinator dok. Saya nanti mengaktifkan kamera. Kalian mengaktifkan kamera. Kalau saya tidak perlu ada backgroundnya. Cukup di blur backgroundnya. Karena pengalaman kebanyakan backgroundnya saja yang kelihatan. Orangnya tidak ada kelihatan.
Oh iya dok, siap dok. Karena kadang itu kalau laptopnya kurang bagus, kamera laptopnya, jadi kalau misalnya backgroundnya, yang kelihatan malah backgroundnya, tapi muka orangnya bayang-bayang, samar. Jadi kadang kita nggak ngerti ini orang ada atau cuma backgroundnya aja yang kelihatan. Ya, jadi kalau saya cuma memblur aja tampilan di belakangnya. Ya, jadi supaya ketahuan bahwa kalian ini, karena saya pernah tes waktu pleno PBL. Ayo, silakan matikan semua background kalian. Ternyata ada yang masih belum matikan, berarti orangnya memang tidak ada. Iya dok, biasa begitu dok. Memang iya, pengalamannya begitu, dok. Nggak ada orangnya, tapi backgroundnya ada yang terlihat dan kadang biasa blur. Tapi backgroundnya ada, kelihatan. Jadi saya lebih baik blurkan aja di belakang, jadi betul-betul tidak ada alasan wajahnya nggak kelihatan. Ya, itu. Baik dok, iya. Ya mungkin itu adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya kembali, mumpung kita di kuliah pendahuluan, kita tanyakan memang Maki. Atau ada yang tidak setuju dengan aturan-aturan yang kita terapkan di CSL 3 ini. Jika memang ada yang tidak, silakan disampaikan. Nanti ada kebijakan dari koordinator untuk mengganti aturan yang telah disampaikan. Atau ada kebijakan lain tentang aturan yang kalian dengar selama kuliah pendahuluan. Tapi dok, Iya, silakan dek, sebutkan nama dek. tapi dok, ya mohon izin bertanya dok, saya Andi Raditya Dalia, izin bertanya dok mengenai aturan penilaian dok yang tadi yang sudah dipaparkan itu dok, di bawah 100% itu sudah tidak bisa mendapatkan A dok. Jadi pertanyaannya saya dok, itu 100%-nya dok, apakah dari akumulasi setiap keterampilan atau dari satu keterampilan dok? Kalau saya tidak, tapi dok mohon maaf dok, apakah seperti itu atau tidak dok? Jadi kalau sudah ada satu remedial tak dari satu keterampilan dok sudah tidak bisa dapat A atau bagaimana dok? Tapi dok. Nanti itu nilai kemudian mungkin juga biasanya itu kami berkasih 4 remedial diikuti, ada biasanya itu berapa total remedial yang diikuti. Kalau nggak salah kemarin, kalau nggak salah 4, maksimal 4 waktu tahun lalu. Ya, walaupun nilai akhir remedial itu boleh maksimal 80. Jadi kalau 6 kali kalian remedial, baru walaupun nilainya misalnya ada yang 90, baru 60, 80, 80, 80 terakhir ya. Artinya mungkin dong bisa dapat A, tapi nggak adil bagi orang yang tidak ada remedial sama sekali, tapi ternyata dia nilainya juga B, baru ada yang A. Nah, makanya kami batasi. Maksimal berapa, kalau nggak salah ada 4 remedial. Mungkin begitu ya dokter Bagus ya, nanti ya, biasanya. Iya dok, biasa seperti itu dok. Kalau memang 4 kita putuskan dok hari ini, maka itu menjadi patokan bahwa yang remedial misalnya, kalau remedialnya 4 kali dok itu nilainya. Total nanti ada berapa keterampilan kira-kira dokter Bagus yang diujiankan? Kan endokrin 1. Ya dok, ada endokrin, kemudian ada juga anamnesis, penfisimatologi dok. Ujian per ya dok ya, per keterampilan atau per akhir selesai semua? Dia per keterampilan dok. Jadi misalnya, kan yang biasanya kan yang pertama itu endokrin sama psikiatri, biasanya gitu ya, hematologi atau psikiatri kan. Endokrin misalnya yang pertama, endokrin dan gizi yang pertama biasanya,
Jadi misalnya ada dua ujian OSCE, kemudian yang kedua juga 2, yang ketiga biasanya 4, 8. Ya mungkin aneh ya, maksimal 40% dok ya, mungkin ya. Kita anggap aja langsung 80% ya. Iya dok, bisa dok seperti itu sebenarnya dok. Jadi nanti mungkin maksimal misalnya, kalau misalnya ada 10 ujian, berarti maksimal kalian 40% yang diikutkan remedial, berarti ya maksimal 4 remedial untuk dapat A ya. Kalau misalnya ada 8 ujian, 8 keterampilan yang diujiankan, berarti 40% dari 8, berarti 3 saja. Iya dok, betul dok, seperti itu dok. Iya. Ya, nanti begitu ya. Jadi kita ambil keputusan 40%. Oke, sepakat semua? Awal, sepakat ya? Jadi Yang kalau ada bertanya tadi 12, bisa tidak 5. paham dok. Ya, kenapa? Dok, Jadi kalau ada 12 keterampilan yang diujiankan, berarti maksimal 5 ujian remedial untuk dapat A. Bukan jadi bilang kalian maksimal harus 5 remedial, tidak, itu untuk yang dapat A saja deh ya. Maksimal 40%. Karena nilai akhir ditentukan dari semua total nilai deh. Bukan dari kalian pintar misalnya di keterampilan ini saja baru langsung dapat A, tidak. Jadi semua keterampilan nilai baru nanti dirata-ratakan. Ada lagi? Tapi dok, ya, terima kasih banyak dok. Ya, masih ada pertanyaan dari peserta mahasiswa CSL 3? Tapi dok, untuk nanti responsinya dok, nanti responsinya nanti tuh di tiap masuk ke ruangan CSL dok, atau ada mekanisme responsinya yang lain tapi dok. Iya, nanti seperti tadi penjelasan Dr. Saldi bahwa akan ada responsi, yang mana biasa soal responsi itu nanti disajikan ketika kalian masuk ke ruangan CSL, kemudian responnya itu menjadi biasa bagian daripada peserta untuk masuk ke ruangan tersebut atau tidak. Kemudian untuk respon yang pekan ini, nanti setelah materi pekan ini selesai, itu akan ada respon, itu insya Allah di hari Jumat deh. Ya tentunya nanti mekanisme responnya itu bisa juga biasanya dalam bentuk soal yang diberikan di hari Jumat, multiple choice biasanya itu diberikan deh. Jadi soal-soalnya itu nanti dari para dosen-dosen pengajar di pekan ini, kemudian diakumulasi dan dibuatkan respon. Itu yang akan kita ambil untuk bagian daripada akumulasi nilai kalian. Izin dok, mungkin begitu dok, atau ada yang dikoreksi dok? Ini nanti setiap minggu ada kuliah pendahuluan, satu kali saja, 1 minggu ini. Oh, anunya ya, pertemuan anunya ya, pertemuan anunya. Tapi kan tadi sebenarnya sih, tapi kan dia yang kita masukkan kan responsi secara keseluruhan yang masuk ke dalam daftar nilai. Nah, quiz ini kan sifatnya hanya quiz ya, Dokter Bagus ya. Iya dok, respon pintu biasanya dok. Ya, kuisnya ini hanya ya bagaimana kalian bisa masuk ikut kegiatan CSL atau tidak, itu saja. Ya, tidak mempengaruhi nilai, tapi hanya untuk apakah kalian bisa ikut CSL atau tidak pada hari itu. Ya, jadi jangan sampai tidak belajar apapun untuk masuk, itu maksudnya. Tadi kan saya sudah bilang, wajib membaca sebelum masuk, ya. Dok, betul sekali dok. Iya. Nah, jadi dia tidak mempengaruhi nilai, tetapi hanya mempengaruhi kalian diizinkan masuk oleh kami ke ruangan atau tidak, itu aja.
Ya, Biasanya masih ada kan lagi? Ya, betul biasanya dok. kan 2 kali pertemuan ya dok ya, instruksi CSL itu ya, pertemuan pertama sama pertemuan kedua. Jadi yang pertemuan pertama sudah selesai, nanti sebelum masuk di pertemuan kedua, kalian dites lagi apakah kalian sudah mengerti yang pertemuan pertama atau tidak ya, itu maksudnya. Ya dok, betul. Tapi memang di sana instruktur berhak untuk tidak memasukkan peserta CSL jika memang dari laporannya itu tidak mampu untuk mengikuti, sepertinya tidak layak untuk mengikuti CSL, tidak bisa masuk dok. Dan kemudian tentunya kan Apalagi kalau iya. saya kan instrukturnya, tapi kalau dokter bagus mungkin baik hati sih, dia tidak sombong. Kalau Dokter yang dokter paling siswa banyak dok, nggak fansnya bisa itu dok dokter masuk. bagus. Tahun lalu yang ujian itu tidak ada yang mau diuji sama saya, semua kabur. Iya dok. Di pintuku semua sepi, tapi di pintu tetangga lebih ramai. Saya bilang, kenapa tuh semua tidak mau sama saya? Oh, biarlah, nanti kalian lihat nilainya. Iya dok, kadang memang mahasiswa memang masih memilih dok, dan karena nggak siap dok, makanya di kuliah ini kita ingatkan betul dok, beda CSL 2, beda CSL 1 dok. Ini CSL 3 dok. Jadi mungkin persiapannya harus lebih siap dok. Insya Allah siap sekali kalau dokter bagus yang sudah bikin deh. Jadi Siap. ada lagi yang mau ditanya? Tapi dok, sekalian bertanya dok mengenai penuntun dok. Tadi malam dok dicek dok di e-learning untuk penuntun anamnesis neurologi dok yang muncul itu dok penuntun endokrin dok, tapi dok. Oke. Oh, nanti tolong dikonfirmasi dokter bagus ya. Iya dok, nanti kita konfirmasi ke dosen yang bersangkutan dok terkait tentang pengumpulan modul dok. Dan Ya, ada masih ada lagi dek? input. Kesalahan input saja mungkin itu deh, yang endokrin. Coba nanti dia ya. Mungkin belum dikasih masuk yang neuro. Tapi kalian harus aktif ya. Kalau memang tidak masuk modul sampai H-2, tolong kalian aktif menanyakan ke kami, mengkonfirmasi ya. Soalnya jangan sampai kalian diam-diam pas hari H baru bilang, ini tidak ada modul dok. Ngerti ya? Sampai memicu kemarahan instruktur. Ya, mungkin sekali lagi juga saya tambahkan dok, untuk yang wanita, perempuan, tidak usah menggunakan kuteks, ya, tidak menggunakan bulu mata sintetis. Gimana bagus? Iya dok, biasa banyak yang seperti itu saya dapat dok. Jadi Yang paling panjang, lebih panjang lebih baik. lebih panjang lebih baik dok. Jangan Terus sampai gara-gara itu terlambat dok ya. bisa dok, ada alasan kemarin dok, kakak-kakaknya, tapi sudah lama dok. Jadi sampaikan bahwa ini terpasang 3 bulan dok, baru saya pasang minggu lalu, saya tidak tahu kalau ada hari ini remedial. Oh jadi kenapa kok nggak cabut? Baru saya pasang minggu depan dok. Aduh, jadi makanya di sesi ini dok kita betul-betul ingatkan. Jadi tolong dek diperhatikan hal-hal yang kecil sehingga para instruktur kita tidak memberikan catatan-catatan khusus kepada kalian, sehingga membuat koordinator menentukan kebijakan yang seharusnya tidak perlu kalian lakukan, gitu ya. Jadi itu bulu mata, kemudian aksesoris yang berlebihan itu juga penting deh. Palsu ya. Kami tidak larang palsu ya. ya dok. Buku palsu Ya, juga dok. berarti deh. Iya dok. Sekarang banyak yang palsu-palsu. Iya dok, banyak yang palsu dok sekarang. Gelang berlebihan. Dan secukupnya saja deh ya. Gak usah dan terlalu berlebihan juga. Buat yang Ya, ahwat. kan, iya dok. Kan tujuannya belajar dok, menuntut ilmu, bukan mencari jodoh dok. Jadi nanti mungkin. Ya, itu nilai plusnya saja. Kalau ada yang tiba-tiba mau ta'aruf, silakan.
Cuman ya itu ya, dandannya juga nggak usah terlalu berlebihan ya. Kalau mau pakai lipstick, yang penting HB juga jangan jadi HB8 lah, HB6 lah. Jangan HB6 begitu kan. Ya setidaknya HB10 lah. Mengerti maksudnya HB10 kan, Dek? Iya dok, betul dok. Jadi tidak terlalu ini dok. Diucap Secukupnya. dok. Jangan Iya. sampai HB16. Karena itu waktu saya penyakit dalam protes itu ke ketua departemen. Kenapa ini interna ini HB-nya HB7 semua katanya. Kenapa kalau kulit HB-nya 14 semua? Jadi mulai saat itu interna juga HB10, tidak boleh HB di bawah 10. Untuk mahasiswa mungkin HB berapa dok? 9-10 lah. Yang penting 9. jangan HB6. Nanti maksudnya kalau kalian mau dandan, kalau tidak kan tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau semakin natural semakin bagus. Alhamdulillah. Iya dok. Ya Kan mungkin gitu deh. penampilan, Dek. Ada yang Anggaplah bertanya lagi? penampilan itu kan kalau kalian mau ketemu dengan orang lain, toh karena kita kan jadi dokter, tetap harus memperhatikan penampilan kita. Jangan kayak tidak terurus begitu, toh. Jangan seperti muka baru bangun pagi mau ketemu pasien. Nah, anggaplah seperti itu. Anggaplah kalau kalian mau bekerja, bagaimana sih penampilan yang baik kalau memang kalian, misalnya kalau kalian mau ketemu dokter lah, anggaplah begini, kalau kalian mau ketemu dokter, seperti apa sih yang kalian mau lihat dokternya? Kalau mau yang seperti orang baru bangun pagi, berantakan, nah silakan kalau memang begitu menurut kalian dokter di mata kalian, ya. Bagaimana dokter bagus? Sepakat? Iya dok, betul sekali dok. Terima kasih dok. Ada lagi Ya, yang ingin ditanyakan dek? Mungkin? ada lagi sebelum saya mulai packing. Tapi dok, izin bertanya lagi dok. Ya, wow, silakan. Tapi dok, baik dok. Tapi dok, untuk nantinya name tag-nya dok, nanti untuk bordirnya dok, nama, tertera nama dan NIM dok, atau nama saja dok, tapi dok. Nama NIM saja kali dokter bagus ya. Iya dok, betul dok. Nama dan NIM dok. Kamu kasih logo Unismu di sampingnya juga silakan. Kanan kiri terserah kau mau bagaimana, yang penting minimal di dalam jasnya itu ada nama sama NIM supaya tidak ada tukar menukar gaun. Ada lagi? Warna bajunya kan merah deh ya. Jadi yang di bordir itu namanya biasa warna kuning ya, atau yang kuning gold itu kan. Jadi samakan saja, jangan berwarna-warni untuk namanya. Yang Dan bisa nama dibaca dan deh ya, jangan tidak bisa dibaca. Jangan namanya terlalu dibikin cantik sekali tapi ternyata sampai tidak bisa dibaca. Tidak tahu tulisan apa nak pakai. iya dok, betul, biasa ada yang Latin itu dok, jadi susah terbaca dok. Iya, pokoknya yang gampang dibaca. Gampang dibaca, tulisannya juga, hurufnya juga gampang dibaca oleh kami. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu pelit. Nggak mau bayar mahal-mahal. 20.000 gitu kalau bordir. Bisa ditunggu lagi. Ada lagi? Ya mungkin demikian dok, kuliah pendahuluan pagi ini. Semoga pelaksanaan CSL ke depan tentunya bisa menjadi manfaat untuk mahasiswa kita di CSL 3 dan adik-adik semua semangat menjalani CSL ini. Mungkin izin dok, sebelum kita closing ada yang disampaikan sebagai penutup kegiatan kuliah pendahuluan dok. Ya, jadi saya harapkan untuk adik-adik semua silahkan belajar dengan baik ya. Insya Allah kalau kalian memang niatnya ikhlas untuk belajar dengan baik, nanti insya Allah ilmu yang kalian dapat juga bagus ya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Belajarlah untuk ibadah ya, jangan belajar karena terpaksa. Kalau terpaksa ilmunya tidak didapat. Ya, kalau ikhlas insya Allah ilmunya didapat. Kemudian ikutilah semua aturan dengan baik. Ya,
Karena aturan ini diciptakan memang untuk membuat keteraturan dan sebenarnya untuk kebaikan kalian. Karena nanti di waktu kalian bekerja seperti ini, kalau misalnya kalian tidak hadir, tidak gampang deh kalau kalian nanti jadi dokter jaga, tiba-tiba tidak masuk shift jaga kalian mendadak lagi. Karena kita itu biasanya nanti kalau tidak jaga, kita harus punya tanggung jawab. Entah kita masuk dengan sakit, ada juga loh ya, Dek ya, dokter jaga sambil jaga dia diinfus. Saking susahnya, saking dia harus bertanggung jawab terhadap kehadirannya. Ya, kalau dia tidak bisa mendapatkan pengganti dokter penggantinya, maka dia datang sendiri, saking dia merasa bertanggung jawabnya. Jadi jangan kalian seperti itu, tidak datang dengan cueknya, tidak datang saja. Tidak ada info ke teman, tidak ada info ke direktur, tidak ada info ke manajemen, ya sama seperti kami. Anggaplah kami ini tempat kalian nanti akan bekerja. Kan seperti itu. Terus yang kedua, ilmu ini akan bermanfaat untuk semua pasien kalian. Kalau kalian tidak belajar dengan baik pemeriksaan fisik, kalian tidak akan bisa menentukan diagnosa dengan baik. Ya, salah menentukan diagnosa, salah memberikan terapi. Salah memberikan terapi, pasien tidak tertolong karena terlambat, jadi bisa cacat atau bisa meninggal. Oke. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada mungkin tambahan dari Dokter Bagus, kalau saya sudah selesai. Baik dok, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Saldi Merisandi SPPD sebagai koordinator CSL 3 dek, guru tak di FK, jadi mohon disimak dan didengar baik-baik deh. Saya kira mungkin demikian dok, terima kasih banyak waktunya dok di kuliah pendahuluan kali ini dok. Terima kasih. Demikian pelaksanaan kuliah pendahuluan CSL 3. Setelah ini insya Allah ada kegiatan materi yang akan berlanjut sampai hari Jumat. Jadi kita ikuti, tolong disimak baik-baik materinya untuk bekal persiapan CSL pekan depan. Saya kira mungkin demikian. Kalian tetap standby menunggu dokter. Ketua kelasnya juga tetap standby memastikan anggotanya untuk mengikuti kegiatan materi CSL kita. Kemudian untuk adik-adik tolong tetap aktifkan kameranya. Kemudian untuk tambahan ketua blok cover absen tolong untuk screenshot di awal dan di akhir. Saya kira mungkin demikian pertemuan ini. Terima kasih banyak kami ucapkan. Jazakumullah khairan katsiran. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok.